Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arniansa dari Prodi Bimbingan Konseling dan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal terbagi menjadi 4, yaitu hubungan persahabatan, hubungan cinta, hubungan keluarga, dan hubungan kerja. Pertama, hubungan persahabatan. Hubungan pertemanan adalah hubungan antar pribadi di antara dua orang yang saling bergantung, produktif, dan ditandai dengan hal positif bersama. Banyak peneliti mengidentifikasikan pertemanan sebagai hubungan sukarela, hubungan berdasarkan pilihan. Hubungan persahabatan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Persahabatan timbal balik atau the friendship of reciprocity. Merupakan tipe ideal, ditandai dengan loyalitas, pengorbanan diri, rasa saling menyayangi, dan kemurahan hati. Persahabatan timbal balik berdasarkan pada kesetaraan. Setiap individu berbagi secara seimbang dalam memberi dan menerima manfaat dari hubungan mereka. Yang kedua, persahabatan penerimaan. Ada ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Satu orang akan lebih banyak memberi dan orang lainnya menjadi penerima. Bagaimanapun juga, ini adalah ketidakseimbangan positif, karena setiap orang memperoleh sesuatu dari hubungan. Persahabatan ini biasanya terbangun antara guru dan murid, dokter dan pasien. Pada kenyataannya, perbedaan status sangat penting dalam membangun hubungan penerimaan. Dan yang ketiga adalah pertemanan asosiasi. Bersifat sementara, ini didefinisikan bukan sebagai persahabatan sejati. Pertemanan asosiasi seperti halnya dengan teman sekelas, tetangga, atau rekan kerja. Tidak terdapat loyalitas besar, kepercayaan besar, tidak ada prinsip memberi dan menerima secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, hubungan cinta. Cinta merupakan perasaan yang ditandai dengan kedekatan, kepedulian, keintiman, hasrat, dan komitmen. Hubungan cinta adalah hubungan antar pribadi yang dibangun, dipertahankan, dan terkadang dihancurkan melalui komunikasi. Terdapat beberapa jenis cinta, yaitu eros, egeia, storge, pragma, ludos, dan mania. Eros atau beauty and sexuality fokus pada kecantikan dan daya tarik fisik, bahkan bisa saja mengesampingkan kualitas yang mungkin lebih penting dan lebih tahan lama. Selanjutnya, ludos atau entertainment and existence menempatkan cinta sebagai permainan yang menyenangkan, bukan untuk disikapi terlalu serius. Hasrat akan ditahan sehingga tidak sampai lepas kendali. Seorang pecinta model ini bisa menahan diri, mungkin karena harus mengontrol cinta. Beberapa peneliti menyebut cinta ludus cenderung memuat agresi seksual. Tak heran bila pecinta ludus mempertahankan rekan hanya bila sang rekan menarik dan menyenangkan. Bila rasa itu hilang, maka saatnya berganti rekan. Berikutnya, storge atau peaceful and slow. Cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Pecinta storge tidaklah bertujuan menemukan kekasih, melainkan membangun hubungan dengan siapa mereka, bisa berbagi ketertarikan dan aktivitas. Perubahan dalam cinta jenis ini berlangsung lambat dan bertahap, termasuk dalam hal seks yang datang terlambat dan akhirnya menjadi hal yang tidak penting. Dan selanjutnya adalah pragma atau practical and traditional. Cinta pragma adalah cinta yang praktis dan mencari hubungan yang akan berjalan baik, mencari kecocokan dan hubungan di mana kebutuhan serta hasrat terpuaskan. Pecinta pragma melihat kualifikasi sosial pasangan lebih penting daripada kualitas pribadinya, di mana bisa menjadikan sisa hidup mereka lebih mudah. Selanjutnya adalah mania atau elation and depression. Memiliki ekstrim tertinggi dan terendah. Pecinta model ini mencintai dengan intens, namun juga disertai kekhawatiran akan hilangnya cinta tersebut. Ketakutan akhirnya membuat individu tidak memperoleh kesenangan dari hubungannya. Dengan sedikit provokasi, mungkin akan timbul rasa cemburu ekstrim. Cinta mania ini obsesif dan harus memiliki sang kekasih sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah egeia atau compassionate and selfless. Adalah cinta penuh kasih, tanpa ego, memberi diri, bahkan bisa mencintai orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Egeia adalah cinta spiritual dan tidak mengharapkan balasan. Hubungan keluarga. Keluarga bila didefinisikan secara tradisional mungkin akan merujuk pada pasangan suami istri dengan anak-anak. Namun, kini tidak dapat dipungkiri ada juga orang tua tunggal yang membesarkan anaknya, pasangan yang hidup bersama tanpa menikah atau pasangan sejenis yang tinggal bersama, yang semuanya juga disebut sebagai keluarga. Hubungan keluarga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Consensual families, memiliki konformitas dan perbincangan yang tinggi. Keluarga ini mendorong komunikasi yang terbuka dan adanya persetujuan. Kedua, protective families, memiliki konformitas tinggi namun minim pembicaraan.
Keluarga ini menekankan persetujuan dan menghindari konflik dengan hanya sedikit komunikasi. Yang ketiga, pluralistic families. Memiliki konformitas rendah namun perbincangan tinggi. Keluarga ini mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan perbedaan tingkah laku dan pemikiran melalui komunikasi terbuka. Dan yang keempat adalah laissez-faire families. Memiliki konformitas dan perbincangan yang rendah. Keluarga ini menghindari interaksi dan komunikasi, menjaga privasi dan mendorong perilaku. Selanjutnya adalah hubungan kerja. Lingkungan kerja memungkinkan segala jenis komunikasi bisa terjadi, dan pada akhirnya segala jenis hubungan pun bisa terlihat. Hal ini tentu tidak terlepas dari budaya yang berlaku di mana tempat ritual, norma, dan aturan dalam berkomunikasi. Hubungan kerja terbagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Lateral communication, penyampaian pesan antar rekan yang setara, misalnya manajer dengan manajer atau 2 orang profesor di sebuah universitas. Yang kedua, upward communication, pesan disampaikan dari level bawah kepada level yang lebih tinggi. Komunikasi ini biasanya berisi laporan, penyampaian masalah, ide, saran untuk perubahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah downward communication. Pesan disampaikan dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, biasanya berisi perintah, penjelasan, dan persetujuan. Dan yang terakhir adalah grapevine message, pesan komunikasi yang penyalurannya tidak mengikuti bentuk formal yang ada dalam organisasi. Biasanya pesan berisi hal-hal yang bersifat personal atau isi. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.